menghitung apa kemarin itu? Shortest path, ya itu salah satunya ya. Nah, hari ini kita melanjutkan terkait network analysis. Data yang digunakan masih sama dari folder sebelumnya. Di sini ada sedikit pengantar ya terhadap apa saja yang akan kita kerjakan. Nah, waktu pengerjaan laporan untuk modul ini itu eh, sekarang Senin ya, jadi dikumpulkan Senin depan. Senin depan tanggal berapa ya? 8, Bu. Oh iya benar, tanggal 8 ya. Ya kalau bisa selesai satu hari ya dikumpulkan langsung. Setuju ya? Nah, di sini itu uh, kita akan melakukan analisis shortest route, kemudian melakukan analisis daerah layanan, dan modulnya disediakan dalam untuk software QGIS ya. Jadi harus uh, melakukan instalasi plugin dulu, plugin tambahan QNet 3 untuk melakukan analisis jaringan di QGIS. Nah, lalu nanti Anda juga bebas untuk mencobakan network analysis di ArcGIS ya, kalau punya ArcGIS. Jadi di situ agak sedikit berbeda ya, walaupun toolsnya masih sama, ada tahapan yang berbeda. Nah, saya mungkin kasih sedikit pengantar terkait network analysis ini. Jadi sebelum melanjutkan nanti tutorial tahapannya, jadi apa sih yang dibahas dalam network analysis ini atau analisis jaringan? Apa sih analisis jaringan? Ada yang bisa review kembali untuk network analysis yang pernah kita bahas di minggu kelima? Ada. Ini apakah sudah di daerah masing-masing ini kuliahnya? Ya, harusnya sudah ya. Oke, saya pilih acak saja ya. Ini Abisat ya. Ada. Oke, Abisat ya. Bisa dijelaskan kembali apa sih itu analisis jaringan? Ya, gimana? Ada nggak Abisat ya? Ada, Bu. Sebentar. Masih ingat yang dilakukan di modul kelima itu terkait apa? Eh, Mencari eh, rute analisis apa jalan paling pendek dari misal apa fasilitas apa dari titik gempa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kesehatan ya. Mm-mm, oke. Jadi analisis jaringan itu apa sih? Hilang suaranya. Eh, Gimana? jadi apa kayak bisa mencari apa
rute terpendek atau apa tercepat dan apa kayak dari beberapa network gitu, Bu. Oke, ya. Jadi yang kita analisis adalah data yang berupa network ya. Network di sini maksudnya apa, Amelia? Amelia Virgiola. Iya, Bu. Network Network yang dimaksud, gimana? network yang dimaksud itu seperti jaringan jalan, jaringan sungai gitu-gitu, Bu. Oke. Ya, network itu ya bisa berupa jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan kabel, yang mana itu berupa garis yang saling terhubung ya. Ada titik penghubungnya gitu. Makanya kita bisa melakukan analisis jaringan. Nah, kalau contoh yang di sini, ini pakai Google Maps ya. Kita mencari rute dari Jakarta ke Bandung. Kemudian si Google Maps itu memberikan beberapa opsi ya. Untuk rute dari Jakarta ke Bandung, ini adalah salah satu opsinya. Dan juga di Google Maps ini dia menampilkan lokasi atau bagian jalan mana yang kita lancar gitu, atau ada hambatan gitu. Biasanya kan kalian sering nggak menggunakan Google Maps untuk misalkan mencari rute dari titik lokasi sekarang ke tujuan. Nah, itu kan juga diberikan ya opsi ini, jarak pakai opsi ini kita bisa menempuhnya dalam waktu 2 jam 35 menit. Kalau yang satu lagi lebih lama lagi, misalnya 3 jam. Nah, jadi kita bisa memilih mana sih rute tercepat. Kalau rute tercepat itu apakah dia sama dengan rute terpendek? Kira-kira sama atau beda? Fitri Slamet Rahayu. Fitri Slamet ada? Nggak ada suara. Devanta Kadeswara. Ada, Bu. Gimana Devanta? Itu sama nggak antara rute terpendek dengan rute tercepat? Beda, Bu. Kenapa beda? Kalau rute terpendek menurut saya lebih ke jarak yang ditempuh, tapi kalau rute tercepat mempertimbangkan kelas jalan yang digunakan juga, Bu. Oke, iya ya. Jadi eh, yang tercepat, sorry, yang terpendek itu belum pasti dia tercepat karena bisa jadi dia hambatannya banyak gitu ya. Atau ada batasan kecepatan maksimalnya berapa gitu di rute tersebut. Nah, jadi itu perlu kita pertimbangkan dalam melakukan analisisnya. Jadi itu nggak sama ya. Oke, kita pernah lihat gambar ini? Ini mungkin eh di analisis jaringan di teori sudah dapat ya, saya rasa terkait analisis jaringan di analisis geospasial kelas teori sudah atau belum? Tadi siapa ya? Devanta aja deh. Tadi kemarin itu di analisis geospasial teori, apakah sudah masuk analisis jaringan materinya? Sepertinya sudah, Bu. Oh, kok ada sepertinya? Iya, lupa-lupa ingat, Bu. Oh, kayak judul lagu ya. Ya, sepertinya sudah ya. Ya. Jadi nanti silakan dicek lagi ya materinya. Ini itu adalah mungkin awal mula ya dari hmm, ilmu network analysis ya. Ini ada 2 pulau kecil dan kemudian ada 7 jembatan.
yang mana itu menghubungkan antara dua daratan, ini atas sama yang bagian sisi bawah, kemudian ada pulau kecilnya dua. Nah, mungkin nggak apabila kita menentukan jalur yang dapat dilewati oleh pejalan kaki yang melewati 7 jembatan itu maksimal 1 kali? Mungkin nggak? Mungkin atau nggak ya? Nah, intinya kalau kita lihat secara coba-coba itu apa ya, konklusinya tuh nggak nemu gitu, nggak nemu sebenarnya solusinya. Jadi tuh ada namanya ilmuwan, namanya itu Euler. Dia itu mengembangkan graph teori ya. Jadi dia membuat ada node, ada vertex gitu. Dia memodelkan si jembatannya itu sebagai vertex, penghubung gitu antara kemudian si daratan yang tadi, daratan yang atas sama bawah, kemudian yang tengah dan samping kanan itu dia membuatnya sebagai node. Masih ingat ya konsep vertex dan node di SIG? Jadi dengan si graph teori tadi kita bisa mencari rute yang untuk tadi dilewati oleh pejalan kaki sebanyak maksimal 1 kali. Ini dengan membuat apa ya, titik penghubung abstraknya. Ya, kira-kira itu ya histori awalnya dari network analysis. Kemudian tahu ini apa? Gambar apa? Ini gambar apa kira-kira? Ini gambar jaringan jalur kereta Transjakarta. Kok kereta? Transjakarta ya. Rutenya adalah ini, ada berbagai warna. Kemudian ada lokasi apa ini, koridor. Kira-kira bagaimana memanfaatkan si rute ini? Contoh analisis networknya itu, analisis jaringan dari si jaringan Transjakarta ini kira-kira seperti apa kira-kira? Saya coba nanya. Cozy, ada nggak Cozy? Ada. Wah, ini sepertinya sama ya. Hadir hadir akunnya saja gitu. Desi Puspitasari. Desi ada. Wah, nggak ada ya. Ada? Iya, Hmm, Bu. oke. Desi. Itu kira-kira eh, aplikasi seperti apa sih yang bisa kita terapkan dengan menggunakan analisis jaringan atau menggunakan data ini? Mungkin stasiun keberangkatan dari lokasi mana yang paling dekat gitu, Bu. Oke. Oke, misalkan kita posisinya adalah di sini. Berarti keretanya yang paling dekat lokasinya ini ya. Nah, lalu kita misalkan tujuannya di mana? Tujuannya misalkan dekat sini. Berarti dengan menggunakan jaringan ini kita bisa mencari opsi atau possibility rute mana yang paling dekat. Berarti kita juga mencari lokasi transitnya, kira-kira kita berhenti di mana, kita eh, naik kereta yang mana lagi, naik Transjakarta yang mana lagi gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan network analysis. Biasanya kan tepat waktu ya kalau untuk Transjakarta. Nah, jadi kita bisa estimasi waktu dia berangkat sampai sampainya itu kira-kira berapa lama.
Ya kalau dia disiplin ya berangkatnya. Nah, jadi intinya analisis jaringan itu dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Misalkan ada teman saya sedang ada di Malioboro. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuju kampus UGM gitu. Berarti node-nya itu adalah kampus UGM dan lokasi Malioboro. Nah, kita mencari dengan rute yang misalkan kita menentukan ya harus lewat mana dulu kalau misalkan ada syaratnya atau yang kita inginkan mau berhenti di mana dulu. Tapi kalau melewati kita misalkan analisis rute terpendek gitu. Nah, kita juga bisa langsung menghitung berapa sih waktu yang diperlukan dengan menetapkan kecepatan standarnya berapa gitu ya. Kemudian lewat mana yang paling cepat? Berarti kita mencari iterasi ya, prosesnya berarti proses iterasi kita melihat mencobakan rute-rute atau penghubung itu tadi vertex-nya, kita menghitung dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan ada nggak hambatannya di situ, hambatannya seperti apa? Misalkan limit kecepatan atau kemacetan dan lain-lainnya. Jadi berbagai hal yang bisa kita jawab dengan melakukan analisis jaringan. Nah, kemudian yang nomor 4 nih, seandainya ban motornya bocor di tengah jalan, di mana letak tambal ban terdekat, itu juga bisa kita cari ya. Kita kemarin itu mencari lokasi vaskes terdekat ya. Nah, ini sama ya. Cuman kita harus tahu apa yang kita butuhkan untuk yang analisis, untuk yang nomor 4. Kita harus tahu lokasi toko tambal bannya itu di mana saja sebarannya. Oke. Ya, jadi ini ya contohnya kita harus tahu si tambal ban ini posisinya sebarannya di mana saja. Nah, dari posisi kita itu yang terdekat yang mana? Itu yang kita cari melalui network analysis. Nah, tadi saya mengatakan kita bisa menghitung ya waktu tempuhnya itu berapa lama gitu ya. Nah, itu ditentukan oleh besarnya impedansi atau cost atau juga tipe transportasinya. Jadi kalau kita pakai mobil, pakai motor atau jalan kaki itu pasti berbeda ya waktu tempuhnya. Kadang kalau pakai mobil ada jalanan yang lebih macet gitu, malah lebih cepat pakai motor. Nah, itu menentukan waktu tempuhnya. Dan itu kita bisa menambahkan lah variabel tersebut dalam melakukan analisis jaringan ini. Nah, contohnya ini ya. Contohnya dari titik 1 ke titik 3. Itu rute mana yang paling cepat kira-kira? Apakah dari 1 ke 2 langsung ke 3 atau 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3? Kira-kira yang mana yang lebih cepat? Ya, kita jumlahkan aja, kita totalkan. Yang lebih cepat memang jalur yang lebih panjang ini ya. Karena di sini ada yang cost-nya tadi. Misalkan ada restriction gitu, jalan satu arah, itu kan pasti juga nggak boleh ya. Atau speed limit. Misalkan ini ada banyak sekolah TK gitu. Dan itu kecepatan yang dibolehkan itu hanya misalkan 20 atau 30 km per jam. 30 cepat ya, itu 20 mungkin ya. Sehingga kalau kita lewat di sini lebih lama gitu. Makanya analisis jaringan itu wajib kita pertimbangkan ya, cost apa yang mempengaruhi setiap rutenya ini. Nah, di QGIS itu analisis jaringan yang dapat dilakukan itu ini ya, ada pakai ini tambahan ya.
dari plugin QNet 3 ini. Jadi nanti dilakukan menghitung shortest path, ISO area, dan odometrics ya, untuk menghitung distance matrix-nya. Pertama, rute tercepat. Tadi kita sudah bahas ya, rute tercepat itu belum tentu dia rute terpendek gitu. Sudah pernah dengar algoritma Dijkstra? Kira-kira ini orang mana ini yang menemukan? Harusnya sudah dibahas ya di kelas teori. Terus saya tanya, gimana? Oke, algoritma Dijkstra ini seperti apa sih cara kerjanya? Mungkin untuk ini menemukan Gimana? untuk menemukan jalur terpendek. Jalur terpendek. Misalkan seperti apa? Jadi dia menghitung per titiknya ya. Misalkan kita ingin menuju, kita posisinya dari 1 ke 6. Kira-kira yang tercepat itu lewat mana? Kalau yang kita omong, terpendek itu lewat mana? 1 ke 6. Bisa dari 1 ke 4, ke 3, ke 6 ya. Bisa seperti itu. Karena kalau 1 ke 2 ini misalkan restriction-nya one way gitu. Atau ya kita tidak mempertimbangkan one way atau two way-nya, ini tetap 10, 5, 2,5 juga sama ya. Kalau 1, 4, 5, 6 ya itu lebih 10 meter ya nambahnya. Jadi lebih panjang. Nah, intinya si algoritma Dijkstra ini dia itu adalah proses iterasi ya, proses iterasi yang dia itu menghitung jarak antar titiknya, dan nanti dia itu akan hasilnya melihat yang mana rute kombinasi yang menghasilkan jarak yang terpendek gitu. Dia seperti itu. Dia proses iterasi sehingga dia menghasilkan total yang mana rute yang paling pendek. Oke, kita lanjut. Ini nanti dicobakan ya menggunakan. Jadi di sini ada algoritma Dijkstra. Misalkan kita menghitung antar dua poin ini, titik awal sama titik akhir. Nah, itu nanti dia akan menggambarkan kira-kira rutenya yang mana gitu. Nah, selain shortest path, itu nanti juga akan menghitung surface area. Atau kita pakai nanti isochrons ya. Yang kalau di QGIS itu pakai ISO area. Pernah dengar isobar gitu? Ya, itu sama ya. Di kartografi itu menunjukkan area yang memiliki nilai yang sama ya. Yang warna yang terang, kayak semacam kontur, tapi itu berwarna. Itu dia menunjukkan angka yang sama gitu, ketinggian atau nilai tekanan udara sama. Nah, di sini kalau service area ini dia menunjukkan area mana kita capai atau jasa yang bisa dilewati dalam rentang waktu berapa menit gitu, atau dalam rentang, misalkan ini adalah contohnya service area untuk jarak tempuh 10 menit.
dari di sini. Nah, itu bisa mencapai ke sampai sini, sini dalam waktu maksimal 10 menit. Ini yang bisa di-cover. Kira-kira aplikasi yang dapat kita gunakan menggunakan service area ini, analisis service area ini. Kira apa? Misalkan, kita lihat aja toko yang sering muncul dalam setiap berapa, itu apa kira-kira contohnya? Indomaret ya, ini saya sebut mereknya. Mikshu, itu sebenarnya ada analisis jaringan di sana. Nah, mereka atau ada yang menyediakan layanan antar gitu ya, delivery service. Nah, itu mereka pasti juga menargetkan kira-kira konsumen di daerah mana yang jadi targetnya. Nah, itu juga mereka perhitungkan. Karena kalau antar makanan, itu pasti makanya harus masih panas ya yang diantarkan. Kalau dingin berarti ya nggak masuk dalam service area mereka. Pernah nggak nyoba gitu untuk misalkan pizza delivery, tapi lokasinya agak jauh gitu dari tokonya. Mau nggak tokonya nganter? Misalnya nggak ya, pasti mereka bilang, ini nggak masuk dalam service area kami. Gitu. Nah, itu mereka ada melakukan analisis atau karena itu terlalu jauh, sehingga ya nggak ke cover oleh mereka. Ya, pasti salah satunya melibatkan analisis jaringan ini. Ya, ini contoh lain ya, untuk 5, 10, 11 menit. Jadi 5 menit yang warna yang lebih cerah ini, 10 menit yang ini merah muda, dan yang coklat 15 menit. Ini peta daerah layanan ATM BNI. Ini contoh lain ya. Jadi kalau kita punya data titik lokasi dari kantor BNI, dan kita punya data jaringan jalan, itu kita bisa mengestimasi kira-kira yang bisa dicapai dari setiap kantor BNI-nya itu dalam waktu 3 menit, 4-6 menit, itu daerah mana saja gitu. Yang paling jauh berarti ini ya, malahan bukan yang ini. Nah, yang terakhir adalah OD Cost Matrix. Maksudnya apa sih ini OD Cost Matrix? Ini ada beberapa kota ya yang terhubung oleh garis ini. Jadi dia itu OD Cost Matrix itu dia mencari pet yang paling apa ya, paling sedikit cost-nya, atau cost-nya di sini bisa kita sebut dia dalam satuan waktu, misalkan dalam menit gitu. Berarti dia juga mencari yang tercepat ya. Antara misalnya kita dari Detroit ke Uvalde, itu mana sih jalur yang cost-nya paling rendah gitu. Itu kita mencarinya bukan menghitung langsung ini ke sini gitu, tapi tetap mencari melewati jalur jaringan jalan ya. Bukan jarak langsung dari Detroit Milwaukee dengan garis lurus seperti ini, tapi melewati jaringan jalan. Tetap ya. Nah, contohnya ini. Walaupun ini kita tadi ada garis penghubung ya, menghitung ini. Tetap yang dihitung adalah jaringannya. Yang paling cepat rutenya itu terhitung 355 menit. Jadi jangan salah memahami ya, garis yang lurus ini dengan yang belok-belok ini. Oke, itu terkait OD. Jadi yang kita cari adalah rute tercepat. Itu yang mana? Oke, itu aja sih sedikit ya materinya. Nah, dan modulnya, itu tadi yang saya sampaikan. Yang pertama itu kita menghitung rute terpendek, kemudian menghitung OD cost metric, OD metric untuk rute tercepat, lalu mencari melakukan analisis dari 3 hal itu yang akan dikerjakan. Lalu pertanyaan yang paling penting adalah, apakah ini masuk UTS? Jawabannya iya ya.
ada yang masuk di bagian mana gitu. Nah, jadi silakan nanti dicobakan dan ya habis ini silakan nanti dipandu ya sama asisten bagaimana menentukan variabel-variabelnya untuk yang tiga macam network analysis ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk UTS sudah saya umumkan kan ya, kita pakai laptop dan ya nanti ujiannya di lab. Untuk ruangan itu belum fix ya, tapi labnya yang mana gitu. Ini kan ada 2 kelas dan karena keterbatasan apa jumlah per ruangnya, mungkin ada sebagian yang di ruangan mana gitu. Nah, nanti diumumkan oleh Pak Sigit mungkin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan ya dengan Mbak Pungki, Mas Mendes, sama Mbak Dila. Ini digabung aja nggak apa-apa. Nanti karena ini banyak yang ngechat ya lagi di perjalanan. Oke, jadi silakan diikuti nanti tutorial dari Mbak Pungki dan Mas Nanda. Mbak Dila juga sebenarnya ada dalam perjalanan. Nah, itu kalau ini nanti di record aja ya. Recording in progress. Oke, ini bisa dimulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Sip, terdengar Mbak. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu untuk teman-teman kalau misalnya nanti ada suara berisik karena ini lagi di bandara gitu. Em, Mungkin bisa langsung mulai aja untuk praktikum minggu ini. Yang pertama itu share screen-nya udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke. Yang pertama kita diminta untuk melakukan shortest analisis jaringan shortest route. Nah, shortest route kayak yang kita tahu itu adalah jalur terpendek. Nah, di sini kita tuh tugasnya diminta untuk membandingkan antara uh, analisis jaringan jalur terpendek dengan tool OD Matrix sama yang pakai tools shortest path. Nah, kalau di QGIS minggu ini kita praktikumnya balik lagi ke QGIS, teman-teman. Jadi data yang harus disiapkan itu ada, bentar. Itu ada pasar, terus ada fire station, sama jaringan jalan dan batas desa. Karena kayak yang udah dijelasin di minggu-minggu sebelumnya, ini basisnya analisis jaringan dan kita untuk shortest route, fastest path itu yang diperhitungkan adalah jarak juga. Jadi kita perlu untuk uh, reproject layernya semua ke 49S, WGS 84, UTM 49S. Nah, data pasar tradisional sama Fair Station ini bisa teman-teman dapat dari data fasilitas umum, terus nanti tinggal diekstrak by attribute. Sorry. Nah, pakai yang ini. Terus nanti tinggal pilih aja dari layer fasilitas umum itu, pilih pasar tradisional sama kantor pemadam kebakaran. Nah, untuk yang pertama itu kita coba pakai yang OD Cost Matrix. Toolsnya itu ada di sini, tinggal di search aja. Nah, sebelum pakai tools ini, kita perlu install yang namanya plugin QNIT 3. Pluginnya itu butuh library Python, Matplotlib. Harusnya teman-teman kalau udah ngambil pemrograman spasial itu udah dapat udah nge-install Matplotlib di laptopnya. Dan harusnya
udah bisa aman. Nah, tapi kalau misalnya ntar pas unit 3 ini nggak berhasil, itu bisa jadi karena teman-teman di laptopnya untuk library Python Matplotlib-nya itu belum terinstall. Jadi ini harus install library Matplotlib dulu. Cara installnya itu teman-teman bisa buka di sini. Untuk install Matplotlib, search aja Matplotlib, terus nanti ada panduan untuk instalasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini untuk OD matrix. Ini pilih yang from layers as lines, network layer-nya jaringan jalan, terus kita mau di soal itu diminta untuk analisis rute terpendek dari kantor pemadam kebakaran ke pasar tradisional. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Nah, ini kalau bisa diganti jadi nama, karena kalau misalnya teman-teman lihat di ID-nya pasar itu kayak masih banyak yang kosong gitu. Nah, masih kosong. Jadi biar dia unik ID-nya, pilih aja yang nama. Sama juga untuk yang fire station juga unique point ID field-nya pilih yang nama. Terus ini pilih yang shortest path dulu, terus di run aja. Lemot ya. Nah, hasilnya itu kayak gini. Jadi yang merah itu adalah kantor pemadam kebakaran dan yang kuning itu pasar tradisional. Kalau pakai OD matrix ya hasilnya cuma garis lurus antara objek pasar ke kantor pemadam kebakaran. Nah, karena ini kalau teman-teman buka atribut tabelnya ada originnya dari pasar ke kantor pemadam kebakaran, terus ada entry cost, network cost, exit cost, dan total cost. Nah, itu definisi masing-masingnya ini udah ada di modul, yang kita lihat bisa dari total cost aja. Nah, kan ini belum menunjukkan mana yang tercepat rutenya atau terpendek. Nah, itu kita kalau di OD cost matrix ini perlu di execute SQL untuk mencari rute terpendek dan rute tercepatnya. Pakai dari output OD matrix ini sebagai inputnya. Nah, di sini kan dijelasin additional input data source called input 1. Terus kita masukin destination min total cost as shortest distance, karena tadi yang pertama kita ngelakuin analisis shortest path. Terus geometry from input 1 alias input yang ini dari output OD matrix ini. Terus di group by origin ID. Nah, maksudnya apa? Ini teman-teman bisa buka di attribute table. Maksudnya tuh kita akan mengambil ini origin ID, terus destination ID dengan total cost, sorry, dengan total cost yang paling minimal. Nah, makanya ini minimal total cost as shortest distance. Terus geometrinya diambil dari input 1 ini. Nah, ini ntar CRS-nya pilih 49S, terus tinggal di run aja. Kalau teman-teman di awal udah nge-save layer output OD matrix ini, itu dia eh biasanya judul untuk fieldnya ini berubah kayak yang 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya itu kan ada yang destination underscore ID-nya cuma jadi destinatio. Nah, itu nanti disesuaikan di sini. Jadi SQL query yang ada di sini itu disesuaikan sama judul field yang ada di sini. Itu. Terus ini tinggal di run aja. Nah, ini hasilnya
kayak gini. Untuk yang SQL output. Jadi nanti bisa dianalisis di sini mana yang rutenya terpendek gitu. Jadi kalau dari ntar kita atur simbolisasinya. Ntar bisa dilihat dari Damkar Sleman ke sini jarak terpendeknya berapa gitu. Terus satu lagi itu kita pakai tools yang namanya shortest path. Ini tools shortest path. Kayak biasa network layer jaringan jalan. Nah, karena si shortest path ini kalau di Qnit 3 itu cuma ada point to point. Jadi kita bisa pilih ini, network layernya kayak tadi jaringan jalan, terus start point-nya ini dititikin, tapi jangan lupa nyalain snapping tools-nya. Jadi titikin di damkar, terus endpoint-nya. Contohnya misal aku mau ke yang ini. Terus tinggal di run aja. Sorry, kemudian kami informasikan pada seluruh penumpang lainnya, khususnya dari pengembangan 70 dan ibu hamil serta keterangan bantuan khusus. Silakan segera datang ke petugas sekolah yang mampu beberapa sekolah. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya pakai tools Unit 3 itu kelihatan bedanya ya untuk yang shortest path. Walaupun dari OD Matrix tadi kita sama-sama pakai shortest path, kalau yang di Unit 3 yang langsung shortest path ini dia kelihatan langsung jalurnya ngikutin jaringan jalan kita. Coba ini ku. Nah, ini kelihatan jalurnya dari Damkar Sleman ke pasar yang ada di sini itu ngikutin data jaringan jalan yang kita punya. Kurang lebih kayak gitu untuk yang nomor satu. Tapi jangan lupa, abis itu nanti tinggal diganti aja kriterianya jadi fastest path. Langkahnya sama, yang di OD Matrix juga di sini ini tinggal dipilih yang fastest path. Kalau pakai OD Matrix, pilih yang fastest path-nya di sini. Gitu, yang Romeo I1 gitu, tapi jangan lupa di sini ada diminta analisis ini rute terpendeknya itu cari dari 5 pasar yang ada aja. Pasar Balerante, Jogotirto, Cebongan, Pasar Desa, dan Pasar Setan. Kalau misalnya pakai yang OD Matrix kan bisa per layer. Ada yang silakan masuk ke pengadilan yang lebih dari batas sekolah. Jadi juga dikonsultasikan kepada seluruh penonton dan bahkan ada yang cukup dalam satu pengalaman pasar. Ada yang silakan masuk ke sekolah lalu itu menjadi dari satu A. Kemudian dalam dalam satu bulan minimal serta mengetahui tindak lanjut khusus ada yang silakan masuk ke sekolah itu dari satu A. Terima kasih. Oke, sorry. Kita lanjut. Nah, kalau yang pakai OD Matrix itu kan kita bisa pakai data layer. Sementara yang tadi shortest path itu i- yang dari tool shortest tool itu yang pakai Qnit 3 itu kan cuman bisa point to point. Nah, itu berarti teman-teman pilih dulu pasar ini. Itu satu-satu. Gitu. Kalau dari aku mungkin sekian untuk yang pembahasan terkait analisis shortest route dan fastest path. Mungkin nomor duanya nanti akan dilanjut oleh Nanda. Mohon maaf karena di sini berisik. Terima kasih.
Baik, aku lanjut untuk yang nomor 2. Oke, ini udah kelihatan share screen-nya. Halo, Sudah, Mas. oke, makasih. Oke, untuk nomor 2 melakukan analisis daerah layanan. Nanti untuk toolsnya pakai ISO area. Eh, yang pertama disuruh jelasin perbedaan antara keenam metode analisis. Terus yang kedua nanti tampilkan hasil service area dengan jarak 100, 200, 300 menggunakan analisis dengan hasil poligon. Mungkin kita langsung aja cari ISO area as poligon. Untuk vektor layer networknya pakai jalan. Terus untuk start point-nya pakai fire station-nya, unit ID-nya pakai ID. Untuk size ISO area-nya karena disuruhnya 100, 200, 300, kita pakainya 300. Terus biar dapat 100, 200 sama 300-nya di intervalnya pakainya 100. Untuk yang lain default dulu aja. Nanti hasilnya seperti ini. Biar kelihatan antara 100, 200, 300 bisa pakai simbologi. Terus classify flight. Dia akan terlihat area yang dari 100 meter dari fire station 200, 300. Nanti bisa dibuat layout sederhananya. Kemudian nomor 3, tunjukkan kelas area mana yang dapat melayani lokasi fasilitas umum berdasarkan hasil service area nomor 2. Nanti pakainya atribut by location. Langsung cari atribut by location aja. Join atribut by location. Kemudian untuk join fiturnya pakai output polygon. Karena kita carinya tadi fasilitas umum. Kemudian di
Nanti akan muncul daerah mana aja, eh, fasilitas umum mana aja yang termasuk ke area 300, 200, dan 100. Terus eh, sebutkan jumlah penduduk yang dilayani oleh Fare Station di daerah Sleman dalam cakupan waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Eh, kita buat lagi soal area, pakai poligon juga. Vektornya jalan, terus pakai Fire Station. Untuk size ISO areanya karena tadi 5, 10, sama 15 menit, kita paling besarnya 15 menit, dijadiin detik 900. Terus dibuat kelasnya kayak 300 detik 5 menit. Terus langsung kan. Oke, selanjutnya kita masking eh, apa namanya, populasinya ke hasil dari iso area tadi. Untuk yang di masking populasi, terus pakai yang benar namanya. Populasi, terus yang iso area tadi, terus nah, terus untuk menghitungnya pakai jurnal statistik. Input layarnya pakai yang suara hasilnya tadi, terus layar raster layarnya yang habis dimas. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Mungkin itu aja dari aku untuk penjelasan eh,
Romawi kedua, analisis daerah layanan. Mungkin mau ada yang tambahin dari Mbak Pungki sama Fardil.